Tanah di Bali itu unik. Harganya semakin melambung, tapi semakin banyak yang terjual. Pelang tanah dijual yang sebelumnya terpasang di beberapa lokasi pun kini sudah dicabut, bukan karena batal dijual, namun dicabut karena sudah beralih kepemilikan. Mirisnya orang Bali itu sendiri sudah tidak punya tempat untuk diri mereka. Orang Bali sudah makin ke pinggir. Mereka menjual tanahnya yang berada di tempat strategis, kemudian pindah ke pelosok demi bisa punya sepetak rumah dengan harga yang masih manusiawi. Bahkan ironisnya, di zaman sekarang, membeli rumah kecil dengan luasan 1 are di tempat yang strategis seperti Badung, Denpasar, atau Gianyar sudah dianggap sebuah hayalan oleh sebagian besar masyarakat Bali. Tentu harga menjadi faktor utama, karena kenaikan harga rumah dirasa sudah nggak ngotak. Gap harganya semakin jauh dari income bulanan, semakin dekat dengan angan-angan. Satu hal yang mungkin terdengar lucu, orang luar Bali bahkan luar negeri bisa membeli properti dan menetap di tanah Bali, sedangkan warga Balinya sendiri ngekos di tanah kelahirannya. Warga Bali sudah tidak punya ruang di kampung halaman sendiri. Kalaupun ada yang bisa beli tanah, luasannya udah kayak ukuran garasi. Ilmu arsitektur Kosala-Kosali juga terpaksa harus beradaptasi, karena halaman ya sudah nggak ada. Jangankan halaman, pelinggih pun harus dibuat minimalis. Oh iya, ada satu fenomena unik lainnya, yaitu orang Bali menjual tanah warisan ke investor. Kemudian, dia sendiri direkrut jadi security untuk menjaga tanah tersebut. Sama-sama menjaga tanah yang sama, namun sudah beda kepemilikan. Terdengar lucu memang. Siap, aman Pak. Saya sudah jaga tanah ini sejak masih milik kakek saya. Namun jangan keliru menanggapi. Di sini tidak ada yang salah ya semeton. Video ini tidak ada maksud menyalahkan atau menyudutkan. Ini hanya sebuah curhatan. Betapa sedih melihat tanah Bali yang berpindah ke orang asing. Ya padahal sebetulnya tanah itu ya bukan milik saya juga sih. Pemicu fenomena ini sebetulnya banyak. Kita memang tidak tahu kondisi finansial seseorang. Namun ada satu pemicu yang sangat aku soroti. Bagaimana gaya hidup modern membutakan masyarakat Bali. Bagaimana konten di media sosial berdampak serius pada perilaku konsumsi masyarakat Bali. Memang dampak secara tidak langsung, namun pengaruhnya sangat kuat. Scrolling IG, scrolling TikTok, lihat teman pamer mobil baru, rumah BTN, atau pamer lagi staycation, akhirnya ya juga pengen. Padahal realitanya nggak punya uang. Padahal saat itu nggak ada kemampuan. Tentu hal itu akan membuat seseorang berpikir cepat, gimana caranya dapat uang secara instan. Sehingga satu-satunya jalan ya itu, jual tanah warisan demi satu kalimat keramat. Cang singnya kalah pokoknya. Niatnya pengen terlihat kaya, tapi yang dikorbankan justru warisan yang sesungguhnya. Jadi jangan heran jika suatu saat nanti tanah yang bisa kita wariskan ke anak cuma abu kremasi. Jika sudah begini, siapa yang salah? Masyarakatnya yang terpapar gaya hidup mewah, atau pemerintahnya yang punya semboyan, ada fulus, bisa diatur. Tanpa disadari, sebetulnya keduanya memiliki peran. Yang satu menjual tanahnya karena butuh uang, yang satu lagi karena melihat uang, jadi mengakali regulasi. Sekali lagi ya semeton, konten ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tapi sebagai ajakan untuk merenung bersama. Mari kita jaga pikiran dari nafsu berfoya-foya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak, je luang sajan villa daun itu, boleh je. Je mekenyes, Pak. Ye, dia sing nawang. Nak pidan tanah peka ditu. Nak buat sajan pidan ditu dek. Bapak uga cenik sayur ini mau banten ditu pidan. Oh, ngujang bisa membantu kamu, Pak. Deh. Nah ada raga nyaga tanah leluhur. Pang dayu tanah. Makanya bantenin. Pangsing dukoi deh yang penunggu karang. Oh gitu Pak. Menjani sebuah Mr. John yang lahan villa tuh. Nu Bapak membantu kamu? Nulah dek. Muna bapak dipercaya dari security. Nah aja bapak megaikan Mr. John. Jelas nu bapak nih mau bantuan kamu. Nyak bantuan sehari-hari, bantuan rainan. Bapak nih ngitungan tuh. Oh, meskipun tanah itu nyak ipeka ngelah, nyak boda di lahan Mr. John,
Dedap bapak ni nyaga tanah tu pak oh. Setia sajan bapak. Adah, engken pun bapak dia nyautin ha. Aduh dingin-dingin benawa ah. Pokoknya nang, cang nagih mobil jazz. Engken je carana. Toleh na, tu gede beliang mobil jajar mana? Masa bapak sing nyak meliang? Meyan, tulihan awak ke malu. Nak ramani gede tu nak mulak sugih. Dah nak patuhan jaga keadaan cuma. Nih bo, sebet cang lekat suk na lacur. Pokoknya cang nagih mobil. Tu panglah cari linggah sing dah dihadap. Yang depin gitu masih cangkel sing ngidang ngurusin. Sing bisa cang ngurusin cari. Baik Yan, gitu musuang munyi tanah leluhur tu. Nyen kaden mekarya tanah tu pidan. Bapak sing ni mengkada tanah tu ada. Nak leluhur ni mekelin tu. Jeung ngawak-ngawak nagih ngadep. Pokoknya engken je carana. Cang nagih mobil. Cang sing peduli aja leluhur. Miratu, kok kini tiang lapiana? Aduh Ratu Betara, nyesel tiang pidan tungkas ngajak reramo, nyesel tiang ngadep warisan leluhur, apa sing meludih pemangkit mekejang telah. Aduh Betara, napi kalau warisan tiang kepanak tiangan iki. Duh Ratu Betara.